Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragita Romi Ramadhani dengan NIM C1C0241133, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI serta Ibu Restu Hanin Anissa SEMAK. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2, yaitu mempresentasikan perhitungan pajak penghasilan pasal 24 dan 25. Baik, yang pertama yaitu pengertian pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Pada dasarnya, wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh di dalam negeri maupun penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Yang kedua yaitu permohonan kredit pajak luar negeri. Pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri akan dapat dikreditkan, tetapi dengan syarat wajib pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri. Yang pertama yaitu laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Selanjutnya yaitu penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau disebut dengan accrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau disebut dengan cash basis. Yang ketiga yaitu penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 UU PPH dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan. PT Perdana memperoleh penghasilan itu tahun 2016 sebagai berikut. Penghasilan dari dalam negerinya 500 juta, penghasilan dari luar negerinya 500 juta. Tarif pajak yang berlaku adalah 40%. Total peredaran usaha melebihi 50 miliar. Berikut ini perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan PPh pasal 24 itu yang pertama menghitung total PKP. Penghasilan dari dalam negerinya kan 500 juta. Penghasilan dari luar negerinya 500 juta ditambahkan dengan jumlah penghasilan itu atau PKP-nya yaitu jadi 1 miliar. Yang kedua yaitu menghitung total PPh yang terutang. Tarif PPh pasal 2 maksud saya tarif PPh pasal 17 dikalikan dengan penghasilan kena pajak dikalikan lagi 25% dikalikan dengan 1 miliar yang berarti hasilnya yaitu 255 juta. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan. Penghasilan luar negeri dibagi dengan penghasilan kena pajak dikalikan dengan total PPh terutang. 500 juta dibagi dengan 1M dikalikan dengan 250 juta. Hasilnya sama dengan 125 juta. Yang keempat, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar luar negeri. Tarif pajak di luar negeri dikalikan penghasilan luar negeri. 20% dikalikan dengan 500 juta sama dengan 200 juta. Selanjutnya, angsuran PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak Berpenghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan satu, wajib pajak membayar sendiri PPh pasal 25, yang kedua melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga atau PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang.
Selanjutnya, menghitung angsuran bulanan. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Contoh perhitungannya yaitu jumlah pajak penghasilan tahun Dias yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2016 itu 30 juta. Pada tahun 2016 telah dibayar dan dipotong atau dipungut PPh pasal 21 8 juta, PPh pasal 2 yaitu 2 juta, PPh pasal 23 yaitu 2 juta, dan PPh pasal 25 yaitu 12 juta, yang sama dengan hasilnya 24 juta. Kurang bayar pasal 29 yaitu tahun 2016 itu 30 juta dikurangkan dengan 24 hasilnya 6 juta. Besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2017 adalah PPh yang terutang tahun 2016 yaitu 30 juta. Pengurangannya PPh pasal 21 8 juta, PPh pasal 22 2 juta, PPh pasal 23 2 juta ditambah hasilnya yaitu 12 juta. 30 juta yang tadi dikurangkan dengan 12 juta hasilnya 18 juta. Dasar perhitungan pasal 25 tahun 2017 besarnya PPh pasal 25 per bulan itu 18 juta dibagikan dengan 12 yaitu sama dengan 1 juta 500. Jadi Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2017 mulai masa Maret sebesar 1 juta 500. Selanjutnya itu kesimpulan. PPh pasal 24 dan PPh pasal 25 merupakan dua ketentuan penting dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam sistem perpajakan Indonesia. PPh pasal 24 yaitu kredit pajak luar negeri berfungsi untuk menghindari terjadinya pajak berganda internasional. Ketentuan ini memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri atau WPDN untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri terhadap pajak penghasilan yang harus dibayar di Indonesia atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. PPh pasal 25 atau angsuran pajak penghasilan bertujuan untuk membagi beban pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Wajib pajak orang pribadi maupun badan diwajibkan untuk membayar pajak secara angsuran bulanan berdasarkan besarnya pajak terutang pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kedua ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia dirancang untuk menjamin keadilan, efisiensi, dan kesinambungan penerimaan pajak. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.